Dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Literature Review, Analisis dan Perbandingan Algoritma list dalam konteks Entity Resolution dan Sistem Informasi Modern. Baik, sebelumnya eh, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Septian Dwi Saputra dengan NIM F1 D022160. Kedua ada Gagah Putra Ismana dengan NIM F1 D021037. Dan terakhir ada Amir Hamzah dengan NIM F1 D021027. Baik, eh, langsung saja di sini abstrak akan dijelaskan oleh teman kami. Ini abstraksi yaitu pertama seiring dengan peningkatan kebutuhan pengolahan data berskala besar, Entity Resolution atau ER menjadi tantangan mendasar dalam sistem informasi modern untuk mengidentifikasi dan menggabungkan catatan data yang merujuk pada entitas dunia nyata yang sama. Jadi kualitas ER sangat mempengaruhi performa sistem secara keseluruhan dalam aplikasi seperti integritas basis data dan sistem rekomendasi. Sementara metode mutakhir seperti partial order reasoning power dan dynamic question selection atau CROT DQS telah berhasil mengurangi biaya pertanyaan CROT hingga 98,75% dan meningkatkan akurasi dengan voting yang lebih sedikit. Teknik indexing seperti approximate blocking juga menunjukkan peningkatan efisiensi komputasi ER dalam data heterogen. Algoritma Leaks atau linear search with chaining tetap menjadi dasar dalam struktur hash klasik yang efisien untuk penanganan kolisi mempertahankan sederhanaan dan efisiensi dalam pencarian data meskipun distribusi hash tidak merata. Namun, peneliti tidak mengkaji secara mendalam peran list dalam konteks sistem informasi kontemporer dan membandingkannya dengan berbagai pendekatan mutakhir. Melalui metode literaturity ini, deskriptif, kualitatif terhadap 10 artikel ilmiah terkini ditemukan bahwa efektivitas list terbatas dalam menangani kompleksitas dan volume data yang tinggi, sehingga tidak dirancang untuk korelasi semantik atau entitas atau efisiensi ruang penyimpanan. Implementasi list dalam sistem informasi perpustakaan daerah dan manajemen pelanggan menunjukkan performa yang cepat pada data di bawah 100.000 entry dan efisiensi memori. Namun, mengalami penurunan performa pencarian data saat data melebihi ambang batas tertentu atau load factor tinggi. Sebaliknya, pendekatan modern seperti query aware, partitioning, dan tempo relational processing lebih unggul dalam menangani real-time dan beban kerja heterogen. Dengan demikian, meskipun list masih relevan untuk skenario data terbatas, sistem informasi modern memerlukan adopsi algoritma yang lebih canggih untuk mencapai performa optimal dan resolusi entitas dan pemrosesan data yang berskala besar. Pendahuluan, jadi pendahuluannya seiring meningkatnya kebutuhan akan pengolahan data berskala besar, tantangan dalam efisiensi penyimpanan dan pencairan dan resolusi entitas menjadi semakin kompleks. Salah satu tantangan mendasar pada sistem informasi modern adalah entity resolution (ER), yakni proses untuk mengidentifikasi dan menggabungkan catatan data yang merujuk pada entitas dunia nyata yang sama dalam banyak aplikasi seperti integrasi basis data, konstruksi knowledge base, serta sistem rekomendasi. Kualitas hasil ER sangat mempengaruhi performa keseluruhan sistem. Untuk mengatasi kendala biaya dalam ER berbasis crowd searching
memperkenalkan pendekatan partial order reasoning melalui sistem power yang mampu mengurangi biaya pertanyaan ke crowd hingga 98,75% tanpa menurunkan kualitas resolusi. Sementara itu, Han dan Garcia mengembangkan crowd DQS, sistem yang secara dinamis memiliki pertanyaan berdasarkan ketidakpastian sehingga mampu meningkatkan akurasi dengan jumlah voting yang lebih sedikit. Di sisi lain, efisiensi pencocokan entitas juga bergantung pada teknik indexing seperti blocking, menunjukkan bahwa pendekatan approximate blocking dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi komputasi AR, terutama dalam lingkungan data heterogen. Teknik-teknik seperti list atau linear search atau chaining tetap menjadi dasar dalam struktur hash klasik yang efisien untuk penanganan kolisi. This mempertahankan kesederhanaan dan efisiensi dalam pencarian data meskipun dalam kondisi distribusi hash yang tidak merata. Permasalahan efisiensi dalam sistem basis data terdistribusi juga diangkat oleh Rabi et al. Yang menawarkan model alokasi data berdasarkan beban query. Mereka menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisi query dapat meningkatkan throughput dan mengurangi redundansi penyimpanan. Hal ini selaras dengan pendekatan streaming engine seperti Trill yang mampu memproses data real-time secara efisiensi tinggi melalui arsitektur berbasis library tingkat tinggi dan model query temporal. Dalam konteks approximate computing, mengusulkan penggunaan logika quaterner atau quaternary logic yang memungkinkan peromosan data toleran kesalahan seperti JPEG dan Sobel dengan efisiensi energi lebih baik. Sementara itu, menyoroti pentingnya strategi matching order dan optimisasi pencarian kandidat dalam subgraph matching untuk data dan graf kompleks. Melanjutkan tema tersebut dengan mengeksplorasi eksekusi paralel dalam sistem graf menggunakan hybrid scheduler untuk meningkatkan konsistensi dan throughput. Secara keseluruhan, dari berbagai pendekatan algoritmik tersebut, dapat dilihat bahwa baik metode klasik seperti list, metode maupun pendekatan modern seperti power dan crowd DQS memainkan peran penting dalam arsitektur sistem data masa kini. Paper ini akan mengkaji secara mendalam peran algoritma list dan konteks sistem informasi kontemporer membandingkan dengan berbagai pendekatan mutakhir dari literatur kini. Sekarang metode penelitian mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi terhadap seluruh artikel ilmiah terkini yang membahas topik terkait algoritma list, entity resolution, dan teknologi sistem informasi modern. Adapun kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertama, identifikasi topik, yaitu menentukan fokus penelitian terhadap list dan entity resolution. Kedua, seleksi literatur, memilih artikel dari jurnal bereputasi dalam 10 tahun terakhir yang relevan dengan topik. Ketiga, eksternal informasi, menganalisis setiap artikel berdasarkan judul, metode, hasil, dan kesimpulan. Keempat, kategorisasi pendekatan, mengelompokkan metode ke dalam pendekatan klasik dan modern. Yang kelima, analisis perbandingan, menilai efektivitas, efisiensi, dan skalabilitas setiap metode. Yang keenam, studi implementasi, mengkaji studi kasus penerapan list dan metode lain dalam sistem nyata. Yang terakhir, sintesis temuan, menyimpulkan kelebihan dan kekurangan list dalam konteks sistem informasi modern. Di sini ada tabel jurnal terpilih, ada 10 jurnal. Sebagai contoh, yang pertama ada dari Chai, Wang, dan Feng dengan judul penelitian Cost Effective Crowdsource Entity Resolution dengan metode pendekatan partial order dan interference graph.
Hasilnya mengurangi biaya hingga 98,75% dibandingkan brute force dan didapatkan kesimpulan efisiensi menangani entitas duplikat dalam data besar. Eh, Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Baik, algoritma list atau linear chaining dulu banyak dipakai untuk entity resolution atau pencocokan data. Tapi dalam sistem informasi modern kemampuannya terbatas. List tidak dirancang untuk menangani data besar dan kompleks sehingga pencocokan entitas menjadi kurang akurat dan lambat saat volume data tumbuh. Penelitian terbaru menawarkan metode yang lebih canggih seperti partial order inference, dynamic vote selection, dan approximate blocking yang lebih efisien dan hemat biaya. Pendekatan modern ini juga mampu bekerja lebih baik di sistem basis data terdistribusi dan real-time analytics berkat teknik seperti query aware partitioning. Contoh nyata di sistem perpustakaan daerah, list bekerja cepat pada data kecil, tapi mulai lambat ketika data melewati 100.000 entry. Dalam skala yang lebih besar, misalnya sistem manajemen pelanggan dengan ratusan ribu data, list tetap hemat memori, tetapi pencarian jadi lambat saat beban tinggi. Sebaliknya, metode baru seperti approximate blocking bisa mempertahankan performa stabil walaupun data masif dan terus berubah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan dari apa yang telah kita buat. Jadi dari hasil ulasan yang sudah kita lakukan bisa disimpulkan bahwa algoritma list memang punya kelebihan di sisi kesederhanaan dan efisiensi, terutama saat digunakan untuk data yang jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi saat masuk ke dunia sistem informasi modern yang datanya makin banyak dan kompleks, list mulai kewalahan. Metode-metode baru seperti Power, ProDQS, dan Approximate Blocking ternyata bisa bekerja lebih baik. Mereka lebih cepat, lebih hemat sumber daya, dan lebih pintar dalam menangani data yang saling mirip tapi tidak persis sama. Jadi, walaupun list masih bisa dipakai untuk kasus-kasus sederhana, kalau datanya sudah besar dan sistemnya butuh proses, eh, butuh respon cepat, lebih baik kita menggunakan pendekatan yang lebih modern. Mungkin itu saja dari kesimpulan. Selanjutnya ada saran di sini, ada beberapa saran yang kami yang pertama yaitu pengembangan hibrida, menjelajahi kemungkinan menggabungkan efisiensi dasar list dengan teknik modern seperti approximate blocking atau inverse graph untuk menciptakan algoritma hibrida yang dapat memanfaatkan kecepatan list pada data kecil dan skabilitas pendekatan modern untuk volume data yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu optimasi list untuk kasus spesifik. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan list pada kasus penggunaan spesifik di mana keterbatasan volume dan dapat diprediksi atau dikelola. Yang ketiga yaitu komparatif mendalam. Melakukan studi komparatif yang lebih mendalam antara list dan algoritma modern lainnya. Yang keempat yaitu implementasi dan pengujian skala besar, menggambarkan prototipe sistem informasi menggunakan algoritma modern yang telah terbukti lebih efektif. Yang kelima yaitu fokus pada semantik data, mengintegrasikan pemahaman sintaktik data yang lebih kaya ke dalam algoritma pencocokan entitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Itu dia tadi hasil dari jurnal yang telah kami buat. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.